الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Memang ini cuaca berganti panas. Sudah seminggu tidak turun hujan. Allah memberikan rezeki seperti itu. Ya, memang manusia peti bolak-balik nggak ada pernah syukurnya, itu nggak ada. Hujan terus kok hujan terus. Ini baru seminggu tidak hujan kok panas kan gitu loh. Tapi ada pernah teman Ustadz bicara, kalau kamu sudah bosen di Indonesia panas, ya masuk aja Indomaret, dingin itu katanya. Ya katanya di Indomaret dingin. Panas apa dingin di sana? Emang kalau yang enak-enak itu tahu aja kamu. Oke. Kita mulai. Tugas kamu duduk yang bagus mendengarkan, bukan ngobrol. Kalau ngobrol di depan di sini ada tempatnya, ada to'amnya lagi, ada minumnya lagi. Ya, duduk mendengarkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gak usah diulangi lagi. Yang penting yang menjawab salam ada pahala. Tak ada jawab tak ada pahala. Kalau tidak percaya tanya sana sama film Upil-Upil itu. Ya, dia ada banyak pahala sama dia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi amarana bi iqamati syi'ari dinil islam tulal am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyirau wa nadhira baina yadis sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak ustadz, santri dan santriwati pesantren Mawaridus Salam, tetap bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehat dan kesempatan. Pada hari ini hari Rabu, malam Kamis, santri dan santriwati berkumpul di aula yang kita cintai ini. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, karena niatan kita ini baik, Allah akan memberikan juga kebaikan. Oleh karena itu, Ustadz pengen bertanya juga lah. Kamu datang kemari ini dengan rasa senang atau sedih atau susah atau berduka yang seduka-dukanya, atau baina-baina antara senang dan susah? Gayamu, kamu itu harus senang, ya harus apa? Senang. Ingatkan, tirukan nanti ya. Faman ja'ala tariqahu at-taqwa, tirukan. Waman ja'ala tariqahu at-taqwa. Masa bahasa Arab sekutil aja enggak bisa? Tirukan. Waman ja'alahu tariqahu at-taqwa waman ja'ala tariqahu at-taqwa faqad irtaqa. Barang siapa yang menjadikan jalannya itu adalah ketakwaan, akan meningkat. Ya, wa dan man siapa, ja'ala
menjadikan thariqahu, jalannya at-taqwa, ketakwaan akan meningkat. Kebalikannya, waman ja'ala, ayo, waman ja'ala thariqahu al-hawa, waman ja'ala thariqahu al-hawa faqad hawa. Hawa itu artinya jatuh, nyungsep, nungki. Ya, barang siapa yang menjadikan jalannya itu adalah hawa nafsu, apa akibatnya? Jatuh tersungkur, nungki dia, nyungsep. Tahu nyungsep? Tidak jelas lah, pokoknya jatuh. Makanya anak-anak kami tadi datang kemari ini dengan senang hati atau tidak? Pilih yang mana? Jalan yang pertama, jalan yang kedua? Kalau kamu pilih jalan yang kedua, itu kata orang Cina, lu gila, rugi, ya, rugi serugi-ruginya. Saya yakin dari yang sekian banyak ini pasti ada juga yang pasti mengingat apa yang Ustadz pernah sampaikan yang terdahulu sebelum Ustadz menambah satu ayat lagi, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Namun sebelum itu Ustadz bertanya, kita setiap hari sering membaca zikir ba'da sholah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari yang ada di hadir ini ada yang belum hafal zikir itu? Saya yakin tidak ada, semua sudah tahu semua. Cuman kalau ditanya manfaatnya satu-satu lah, ini yang repot. Siapa yang masih ingat? Ustadz itu pernah loh menyampaikan, cuman di sini apa di masjid. Apa itu kira-kira? Yang putra, yang sudah berkumis, tak tahu juga. Apa? Subhanallah, nggak pernah ingat. Kalau orang Ustadz kalau ngomong kayak gini, kamu ngobrol sendiri ya nggak ada yang dapat lah. Setan lah yang ada. Ya, mohon dicatat dalam hati yang dalam-dalam. Nggak ada ibuan tadi bawa buku kan? Nggak ada. Ya. Sudah makan sore tadi? Belum. Ustadz juga begitu juga belum. Ya. Saya pikir sudah makan sore. Ya. Makanya nanti kita sepakati sholat isya enggak usah pakai qobliyah, begitu adzan langsung gas, komat terus. Manfaat yang pertama, ya, sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Padahal zaman Rasulullah, Abu Bakar memerdekakan budak yang namanya Bilal bin Rabah, itu menebus emas itu sampai sekian ratus gram. Atau on bahkan mahal, tidak murah. Kalau tidak banyak harta tidaklah mungkin mampu memerdekakan budak. Lah kita ini umat Muhammad diganti dengan amalan, ya, apa tadi yang pertama? Sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Berarti kita ini orang kaya. Kalau mau zikir, kalau mau berzikir, berarti orang kaya yang mau menyedekahkan, memerdekakan hamba sahaya. Apa? Masih ingat? Sudah dicatat dalam hati yang dalam? Apa pahala yang pertama? Sebanding dengan
memerdekakan 10 budak. Gak main-main. Umat Muhammad umat istimewa. Umurnya pendek-pendek, amalannya dikit-dikit tapi pahalanya luar biasa. Ini ciri khas daripada umat Muhammad. Ya, itu kalau yang paham di kelas berapa itu, kelas 6 itu kan ada itu berkenaan dengan masalah sholat. Jangan-jangan di kelas tidak paham, di sini pun lupa. Ya, umat Nabi Musa itu protes. Ya Allah, kami mengerjakan pekerjaan ini 2 kali lipat, pahalanya cuma 1. Sedangkan umat Muhammad mengerjakannya sekali, tapi bonusnya berlipat. Apa kata Allah? Memangnya ada yang kudzolimi dari apa yang kamu kerjakan? Memang ada yang aku kurangi dari apa yang kamu kerjakan? Enggak ada, tidak ada. Hadza fadli utihi man asya. Ini adalah kelebihanku, kuberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Umat Muhammad, umat istimewa. Walaupun orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, bandelnya kelewat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dicatat dalam hati yang dalam. Ya, pahalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 100 macam kebaikan dan akan juga menghilangkan 100 kejelekan. Coba saat ini saya suruh tanya mamanya, coba 100 kebaikan itu apa saja? Mungkin santri yang depan Ustadz itu bingung itu. 1, 2, 3, 4, 5 100, nggak main-main. Ya, saya ulangi. Manfaat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 100 kebaikan-kebaikan, 100 kebajikan-kebajikan, dan akan menghapuskan 100 macam kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Ini bagi orang yang menyadari. Tapi kalau yang tidak menyadari, karena lisanmu sudah kena madunya setan, assalamualaikum, assalamualaikum, berkicau, cecot, 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 bercakap. Itu kalau nggak ada di rem itu ya kayak begitu. Nah, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga bagi orang yang mau berzikir itu apa? Dari godaan syaitan. Ya, dalam Al-Quran itu jumlah manusia sama setan itu banyak setan. Ada itu, kalau kamu tadarus itu akan terbaca itu. Jumlahnya lebih banyak setan. Setan itu mengetahui kita, sementara kita tidak melihat setan. Semua menguasai diri kita, tahu dia lubang hidungmu, telingamu, apa ini, semualah. Tapi Allah, Rasul juga mengajari apa? Tolaknya untuk supaya selamat dari gangguan setan. Saya ulangi. Yang pertama apa tadi? Setara dengan memerdekakan 10 budak. Di zaman Rasul kalau tidak kaya betul, tidak mampu memerdekakan budak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 100 macam kebaikan, 100 macam kebajikan, dan akan menghilangkan 100 juga keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Adapun yang ketiga, apa tadi? Allah akan menjaga bagi yang mau berzikir dari godaan setan dari pagi sampai petang, sore juga boleh. Masih ingat itu? Apa tadi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi
wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak kami yang kelas 1 mendengar, anak-anak saya yang kelas 1 mendengar, paham? Paham? Iya. Awas nanti kalau kamu ditanya nggak ngerti, wong ini bahasa Indonesia kok, kecuali pakai bahasa Arab masih pusing-pusing sedikit. Ini kamu dari lahir ceprot sudah diajari bahasa Indonesia. Nah, ini ulang kaji yang pertama. Ulang kaji yang kedua, saya yakin semuanya tidak ada yang tidak hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu apa manfaatnya itu? Dulu udah Ustadz pernah sampaikan itu 6. Siapa yang ingat? 1 pun jadi. Kok blank semua? Enggak pernah mendengar kuping swasta itu? Iya, enggak pernah mendengar. Berarti kuping swasta itu. Iya, kita ulangi lagi supaya mendengar. Santri Ustadz, yang putra ataupun yang putri. Manfaat yang pertama, ucapan ini adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan utama dan ucapan yang dicintai oleh Allah. Apa yang pertama? Ucapan yang utama dan yang dicintai oleh Allah. Bisa mendengar anak-anak kami? Bisa? Ucapan utama dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, ucapan ini adalah akan menjadi tanaman surga. Pokoknya mantap-mantap lah, nggak ada yang nggak mantap. Nah, akan menjadi apa? Tanaman surga. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ucapan ini adalah akan meruntuhkan kesalahan-kesalahan, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita seperti halnya reruntuhnya daun-daun yang dari pohon. Ini sekarang lagi musim ini, musim sampah, daun pokok apa ini? Mahoni. Setiap pagi panen daun mahoni. Nah, itu tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya yang mau membaca tasbih tadi. Allah akan mengampuni dosanya seperti halnya dedaunan itu runtuh dari dahan pohon. Seperti pohon meruntuhkan dedaunan. Sedikit apa banyak kira-kira? Kita pun tak mampu menghitung berapa banyak daun yang tiap hari gugur dari pohon. Udah berapa tadi? 3. Yang keempat, apa yang keempat? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, siapa yang mau mengucapkan tadi itu akan menjadi tameng panasnya api neraka. Kita tidak tahu kayak apa panasnya api neraka. Yang ianya kalau api yang terbakar di dunia ini saja sudah panas seperti itu. Ucapan tadi, doa tadi, tasbih tadi akan menjadi tameng, akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung dari panasnya api apa? Api neraka. Kira-kira panas apa enggak? Pasti dijamin panas. Kemudian yang kelima adalah dia adalah akan di hari kiamat akan merupakan menjadi amalan yang baik. Ya, amalan yang baik di hari kiamat. Jangan takut, waktunya masih panjang. Ayat beberapa waktu yang lalu Ustadz sampaikan surat apa itu kemarin?
Nggak ingat juga. Surat Al-Ankabut ayat berapa kemarin? 45. Pas posisinya berada di surat juz berapa? 21. Apa bunyinya? Apa bunyinya kemarin? Ya tirukan, enggak nyanggut juga. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Utlu ma uhiya ilaikum minal ilaika, ayo, ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkari wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wong satu ayat ya kesusahan toh kamu menghafal itu loh. Berarti tidak seneng kamu itu menghafal ayat-ayat pendek gitu. Kemarin apa kajian kita? Salat mencegah al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Kejahatan yang ditimbulkan dari apa? Alat kehormatan. Tapi kalau munkar, kejahatan, keburukan yang ditimbulkan diakibatkan dari apa? Kok mulut ya Allah? Al-uqul wal butun, apa? Dari akal, otak. Kemudian apa? Keinginan perut. Kok dari mulut? Mana ada orang bicara mulut? Al-uqul aklun aklani ukulun. Ya. Itu aja masih lupa, begitu mudahnya ayatnya ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Untuk selanjutnya hari ini ya tambahannya ya sebetulnya Ustadz menginginkan itu tadi, jangan lupa anak-anak kami semuanya, kita itu harus punya perisai, kita itu harus punya penangkal. Salah satunya itu kemarin yang hari Jumat itu kemarin juga selalu Ustadz ingatkan, itu kamu baca tiap hari maunya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah 163 wa ilahukum itu. Ayat kursi 255. Al-Baqarah semua itu. Al-Baqarah 284, 285, 286. Harus. Nanti kapan-kapan kalau Ustadz ketemu, kalau ndak hafal itu tokoh, mau putra mau putri, harus punya hafalan itu. Nah, untuk hari ini dengarkan, jangan ada berbicara. Surat An-Nisa ayat 9. Ustadz bacakan, pendek-pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dengarkan. Wal yakhsha min kalimati khasyiya yakhsha, khawatirlah, takutlah ya.
Ini orang-orang tua kamu, para wali santri, wali murid, mengirimkan anak-anaknya ke pesantren ini kalau memang berpikirnya itu benar, niatnya benar, berdasarkan pijakan ayat ini, ya, apa? Diantaranya apa? Hendaklah orang-orang itu takut, khawatir, sekiranya meninggalkan apa? Generasi-generasi yang lemah. Saya ulangi, hendaklah para orang-orang itu, orang-orang tua, orang-orang terdahulu, orang-orang yang punya anak, orang-orang yang punya tanggung jawab, merasa khawatir, merasa takut kalau sekiranya meninggalkan apa? Generasi yang lemah. Lemah apanya? Bisa saja lemah agamanya, dia harus takut. Lemah ilmunya, harus khawatir. Lemah akhlaknya, harus khawatir. Lemah daya pikirnya, harus mengkhawatir. Ya, ini ditambah lagi apa? Lemah ekonominya, ya. Wal yakhshal ladzina la taraku dzurriyyatan di'afa wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dzurriyatun itu artinya apa? Keturunan. Di'afun, du'fun, di'fani, di'afun. Tapi kalau da'ifun, da'ifani, du'afa. Ya. Ini yakin orang tua kamu itu bahwasanya menyekolahkan ke pesantren Mawaridus Salam terkait dengan menjaga kekhawatiran mereka supaya anak-anaknya ke depan itu tidak menjadi generasi yang lemah. Makanya baik-baiklah anakmu, ya. Apa yang dikhawatirkan oleh orang tuamu, ya selama di sini belajarlah yang sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Khawatirlah, takutlah sekiranya para orang-orang itu pada meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak bermutu, generasi yang tidak berbobot, yang tidak punya apa-apa, akhlak tak bisa, ilmu tak ada, ya. Sementara di dalam yang lain hadis menuntun apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang apa? Bermanfaat kepada orang lain. Lah untuk bisa bermanfaat tentunya harus punya ilmu, punya sesuatu, punya modal, ya, punya apa yang kita miliki yang pada akhirnya kita berikan kepada orang lain. Itulah kita anggap bahwa nafi'un li nafsihi wa nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk orang lain. Kalau di mutolaah kelas 6 itu apa? Kalau bisa bermanfaat kepada orang lain, wa kanatil jaza'u aufa, wa kanal jaza'u aufa, pahalanya berlipat-lipat. Tapi tak paham gak kamu di kelas 6 itu? Iya Ustaz, di kelas enggak paham, sekarang enggak ngerti, sekarang lupa, ya. Jadi begitu anak kami semua, ya. Ini bagian dari khutbah, langkah yang kita jalani, ya. Para orang-orang tuamu mengantarkan kamu ke pesantren Mawaridus Salam itu wujud daripada pengamalan Al-Quran yang terdapat surat An-Nisa ayat 9. Orang-orang tuamu mengkhawatirkan kekhawatirannya supaya terjawab, tidak muncul lagi anaknya dibiayai berapa korban, ya, korban perasaan, korban materi, korban waktu, ya,
harus merespon anak-anak untuk yang bagus-bagus itu. Ya. Semuanya harus berubah. Ya. Ini adalah terkait dengan masalah pengamalan daripada surat An-Nisa ayat 9. Nanti dilihat, dibaca di Qur'anmu itu. Ya, enggak cukup sekali, diulang-ulang. Ya. Adapun perintah yang terakhir ini berlaku untuk seluruhnya. Ya. Falyattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah pasti. Wal yaqulu qaulan sadida, berkata dengan benar. Itu sudah perintah semuanya itu. Yang ianya mengingatkan kepada kita, kepada pesantren juga yang setelah diamanai, ya, untuk mengarahkan kepada anak-anak semua yang telah datang kemari ini, begitu juga yang sudah agak tua-tua, yang agak dewasa. Mungkin ini saja pada malam hari ini yang bisa Ustadz sampaikan, yang ianya tidak bosan-bosannya, ya, untuk kepada yang baik. Ya, sungguh merupakan kerugian yang besar kalau anak-anak Ustadz ini sudah bosan dengan yang baik. Kacau kalau sudah bosan yang baik. Ya, sudah tidak cinta kebenaran, tidak cinta kebaikan. Wah, kiamat itu udah kiamat, bukan kiamat sugro itu. Itu berarti apa? Kiamat kubro. Ini musibatun azimatun. Ini adalah musibah yang besar kalau santri dan santriwati tidak lagi senang dengan kebaikan, cinta dengan kebenaran dan lain sebagainya. Ini saja yang pada malam hari ini Ustadz bisa sampaikan. Dalam waktu dekat kita sudah mau melaksanakan sholat isya, ya, barangkali bisa berwudu. Untuk bagian datang nggak ini bagian tukang air dan tukang listrik itu? Ada yang dari, ya, tengoklah kamar mandi kalau nggak ada lampunya kamu lihat gitu loh. Itu nggak mesti disuruh kayak begitu. Begitu ada kamar mandi lampunya nggak hidup, ya secepat mungkin lah. Ya, mungkin ini saja. Ya, barangkali ada wudunya yang sudah rusak dan apa semuanya, silakan untuk bisa mengambil wudu. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua pandai mendengar, ya, dan bisa menyimpulkan, bisa mengamalkan, ya. Tentunya ini adalah untuk merupakan modal di masa akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.